Aku Melisa, aku punya dua anak. Anak pertamaku Artan berusia hampir 4 tahun. Anak kedua aku Maira berusia 21 bulan. Jadi setelah aku melahirkan Maira, aku didiagnosa lagi mengalami postpartum depression atau depresi pasca melahirkan. Waktu itu aku nggak nyangka banget. Aku pikir aku cuma mengalami baby blues biasa. Jadi di awal aku setelah melahirkan anak pertama aku Artan, aku mengalami kesulitan untuk menyusui secara langsung. Itu berlanjut ke bingung puting dan aku akhirnya nggak bisa direct breastfeeding ke Artan. Aku kira saat itu perubahan emosi aku yang tiba-tiba aku bisa nangis terseduh-seduh, nggak ada angin, nggak ada apa, aku tiba-tiba nangis cepet-cepetan, dan perasaan aku yang cepet marah, yang nggak mau ketemu orang, terus perasaan marah sama sendiri-sendiri. Aku pikir itu hal yang wajar, kayak itu hanya simptom baby blues biasa. Pada saat itu aku nggak tahu kalau aku mengalami depresi pasca melahirkan. Aku pikir aku cuma overwhelmed karena aku punya baby baru dan aku adalah ibu baru, ibu muda yang memang semua baru bagi aku gitu loh. Aku tiba-tiba punya baby di rumah dengan segala knowledge yang hanya ya, ibu baru yang benar-benar semua dari nol scratch. Aku benar-benar lakuin gitu, yang aku pikir aku cuman mengalami baby blues biasa. Terus tanda yang lainnya lagi, aku cuman pengen sendiri. Di saat aku lagi ngumpul sama keluargaku atau ada temenku yang datang, aku kayak nggak present gitu. Aku kayak nggak ada, kayak aku ada di situ tapi aku nggak present. Gimana ya jelasin? Dan aku karena itu aku lebih milih sendiri aja. Aku kayak nggak tertarik kayak untuk pergi atau kayak untuk ketemu orang. Aku lebih suka sendiri. Aku ngerasa hopeless. Aku ngerasa aku unworthy sebagai ibu. Aku nggak bisa jadi ibu yang sepenuhnya. Aku ngerasa aku gagal gitu jadi ibu karena aku nggak bisa menyusui anak aku secara langsung. Hancur banget perasaan aku nggak bisa connect sama baby aku. Walaupun kayak aku gendong baby aku kasih perah ke dia, cuman kayak ada yang disconnected gitu sama baby aku. Jadi aku nggak ngerasa ikatan yang kuat sama anak aku. Jadi selama aku kasih ASI perah, aku tetap terus mencoba waktu itu untuk menyusui secara langsung baby aku. Tapi baby aku nolak. Baru aku deketin aja ke payudara aku, dia udah nangis histeris, udah menolak, udah kayak gitu, yang kayak bener-bener histeris. Itu bikin hati aku hancur banget, dan itu ya bikin aku merasa aku lebih baik mati aja gitu. Kayak aku nggak pernah nyalahin bayi aku nggak pernah, tapi aku selalu marah sama diri aku sendiri. Aku benci sama diri aku sendiri, kayak aku mau ngilang. Mungkin bayi aku lebih baik tanpa aku gitu. Waktu itu aku konsultasi ke dokter laktasi, dokter Utami Rusli. Sebelum aku ke dokter Utami itu, aku udah berkunjung ke dokter laktasi kira-kira 4 atau 5 dokter, karena memang separah itu anak aku nggak mau menyusui langsung. Dan karena rasa bersalah aku ke dia, aku maksa gitu, kayak aku harus bisa menyusui. Bukannya aku nggak mau
eksklusif pumping, bukannya aku capek, aku enggak sama sekali, bukannya aku nggak mau kasih formula, bukan. Itu karena ekspektasi aku sebagai ibu saat itu bener-bener tinggi gitu loh, kayak dengan keadaan waktu itu anak aku menolak payudara aku, nggak mau menyusu langsung, aku tuh merasa gagal banget jadi ibu. Jadi aku udah nyoba ke beberapa dokter laktasi. Setelah 3 bulan nggak ada yang berhasil, akhirnya aku ketemu sama dokter Utami. Dan di situ aku cerita sama dokter Utami tentang bagaimana anak aku menolak menyusui sama aku. Aku kira saat itu memang aku bingung, anak aku cuman bingung puting. Aku bilang sama dokter Utami, "Dok, saya waktu itu 2 minggu pulang dari rumah sakit karena saya overwhelmed banget dok dengan saya eksklusif pumping. Jadi waktu itu saya harus minta bantuan orang ngasih ASI perahnya. Dan menyesalnya pada saat itu langsung kasih botol. Jadi karena suami saya nggak bisa ngasih dengan cup feeder, dengan cangkir, akhirnya pakai botol, dan dari situ bener-bener anak saya makin histeris. Dan dokter bilang, "Oh oke, Bu, ya udah gitu ya Bu." Dia udah dengerin semua cerita saya, dan akhirnya dokter Utami ngasih aku kertas. Aku bingung apa nih gitu kan. Dan kertas itu berisi pertanyaan, kira-kira ada 10 atau lebih lah ya kira-kira pertanyaannya. Aku bingung banget pas baca. Buat apa nih dok? Enggak, ibu isi aja dulu. Ini cuma assessment aja, nanti saya kasih tahu gitu kan. Ya udah aku isi semuanya. Jadi pertanyaannya itu kira-kira ada 10 pertanyaan. Seingat aku pertanyaannya tuh mengenai apakah kamu menantikan hal-hal yang menyenangkan, terus apakah kamu merasakan kebahagiaan, terus apakah kamu merasa cemas. Pokoknya seperti itu gitu pertanyaannya. Dan jawabannya kalau skor kita tinggi, ya itu kita diagnosa depresi pasca melahirkan. Setelah aku isi kuesioner, ternyata skor aku tinggi. Jadi dokter bilang, "Bu, anak ibu nggak mau menyusui itu bukan cuman karena bingung puting, Bu. Kan ibu bilang sama saya kalau ibu udah ke beberapa dokter laktasi, ibu udah coba skin to skin, ibu udah coba segala macam cara. Makanya saya kasih ibu kuesioner ini. Ya udah, hasilnya saya bisa lihat kalau ibu benar-benar memang mengalami depresi pasca melahirkan," katanya gitu. Aku kaget banget saat itu. Masa sih dok sampai depresi? Aku sampai ngomong kayak gitu, aku nggak percaya. Saya kira sih, ya saya tahu sih dok ada yang salah sama diri saya. Saya cepat marah, saya bisa nangis tiba-tiba. Ini kok sampai depresi dok? Bukannya itu baby blues? Aku ngomong gitu karena aku nggak tahu tadinya, kayak yang aku tahu tuh kondisi seperti itu setelah melahirkan itu adalah baby blues. Itu dokter bilang, jadi Bu, depresi setelah melahirkan itu kondisi yang lebih parah dari baby blues. Jadi itu kondisi dimana kita nggak bisa memanage baby blues, kondisi baby blues, kita nggak bisa mengatasinya, lalu lebih memperburuk jadi depresi. Katanya dokter itu baby blues itu kira-kira waktunya cuman sekitar 1 sampai 2 minggu setelah melahirkan. Setelah itu dia mereda sendiri, karena katanya wajar ibu yang baru melahirkan itu mengalami baby blues karena faktor-faktor seperti capeknya melahirkan, setelah proses melahirkan, mungkin sesar, mungkin normal, dan kurangnya tidur karena menyusui dan segala macam. Tapi itu akan mereda sendiri selama
kurang lebih 2 minggu. Tapi kalau udah lebih dari itu berarti udah kondisinya depresi pasca melahirkan. Postpartum depression aku yang kedua, ternyata aku mengalaminya pada awal kehamilan anak aku yang paling kecil, Maira. Di situ tanda-tandanya kenapa aku tahu aku mengalami depresi pada saat hamil, karena pada saat itu aku nggak bener-bener belum siap untuk hamil lagi, karena itu nggak direncanakan. Usia anak aku yang pertama, Arkan, juga masih 16 bulan, masih kecil banget, dan di fase yang bener-bener lagi manja-manjanya sama maminya, apa-apa mami, dan dia masih menyusui sama aku waktu itu. Jadi berat banget sih buat aku pas aku tahu aku hamil anak kedua. Aku mulai bener-bener tahu tandanya itu pas 2 bulan aku hamil. Pas 2 bulan aku hamil, itu aku merasa sedih, aku merasa bersalah lagi. Sekarang aku merasa bersalah bukan sama diri aku, tapi aku merasa bersalah sama anak aku. Aku ngelihat Arkan waktu itu masih baby, aku sedih banget, kayak ya ampun, aku tuh belum puas sama Arkan, sama kamu nak, gitu loh, kayak maaf gitu, kayak perhatian mami nanti akan berkurang. Aku ngerasa kayak aku egois banget. Awal kehamilan anakku yang kedua, aku mengalami postpartum depression untuk kedua kalinya. Jadi tanda-tanda itu muncul sekitar pas 2 bulan kehamilan. Aku benar-benar merasa penuh guilt sama anak aku, karena pada saat itu Arkan masih baby, masih umur 16 bulan. Dia lagi butuh-butuhnya mami, semua maunya sama mami, dan dia masih menyusui. Jadi aku gak ada excitement pas aku tahu aku hamil, karena aku merasa aku belum siap punya anak kedua. Karena pada saat aku tahu aku hamil, yang aku rasain tuh cuman sedih, kayak sedih dan bersalah sama anak aku, sama Arkan. Kayak aku mikir aku masih baby banget gitu, masih butuh aku, masih butuh 100% perhatian dari aku. Dan kalau bayi ini lahir akan terbagi gitu perhatiannya. Aku masih mau perhatiin Arkan tuh sepenuhnya gitu loh, 100% untuk Arkan. Dia masih baby, kayak di saat itu tuh fase dia bener-bener cuma mau sama mami, apa-apa mami. Dan di saat itu dia masih menyusui sama aku, dan dengan segala perjuangan aku memperjuangkan menyusui secara langsung, aku nggak mau melepas momen itu kayak dengan begitu aja gitu. Aku mau bener-bener aku memberikan ASI eksklusif untuk Arkan selama 2 tahun. Setiap harusnya ada momen-momen yang aku harus bahagia, seperti misalkan aku USG ke dokter, mau kontrol ke dokter Opjin, itu momen-momen bahagia itu tuh kayak kosong aja gitu. Kayak pas aku USG tahu bahwa aku punya anak perempuan, seharusnya aku bahagia kalau anak kedua aku itu ternyata kelaminnya perempuan. Aku hampa gitu, kayak setiap aku USG ke dokter, yang ada di perasaan aku itu bersalah, yang ada di perasaan aku itu makin menjadi. Kayak pas aku melihat baby di sonogram di layar di ruang dokter, kayak aku
aku makin bersalah sama anak aku gitu, sama Arkan pada saat itu. Setelah Maira lahir, aku juga nggak ada excitement yang aku rasain gitu saat memeluk Maira. Aku malah kayak berkecamuk gitu perasaan aku, kayak mixed feeling, kayak ngerasa gimana nanti di rumah, gimana pas pertama nanti Arkan ngelihat adiknya sama aku, gimana nanti kalau aku lagi menyusui adiknya dan segala macam perasaan kayak gitu, kayak malah aku stres gitu, bukannya aku kayak bahagia gitu memeluk bayi bukan aku. Dan makin parah itu pada saat pulang ke rumah, ternyata kondisi Maira dan Arkan sama, karena memang kondisi aku yang mempunyai payudara yang inverted nipple, jadi kedua anak aku susah latch on. Aku kira karena pengalaman aku yang udah berhasil menyusui Arkan secara langsung, jadi untuk kedua ini lebih gampang, tapi ternyata kata dokter, karena keresahan yang aku punya, karena rasa stres atau depresi yang aku alamin itu berpengaruh sama bayi, yaitu terulang lagi sebenarnya. Jadi koneksi aku sama bayi itu ikatannya itu nggak kuat, jadi bayi pun nggak nyaman untuk mencoba mencari-cari celah gimana bisa latch on sama payudara aku. Jadi itu memperburuk. Selama pulang dari rumah sakit, aku struggle lagi untuk menyusui dan struggle dengan kondisi dimana Arkan tantrum, Arkan melihat adiknya kayak cemburu, akhirnya dia kayak rebel banget, dan gimana itu makin aku depresi di situ. Jadi hal pertama yang dokter saranin ke aku itu adalah untuk bonding sama bayi aku. Jadi sebisa mungkin aku usahain untuk skin to skin, bukan hanya sekedar skin to skin, tapi aku sambil peluk bayi aku, bener-bener aku peluk dia, aku bilang kalau aku sayang, aku minta maaf, dan itu ngaruh banget. Jadi bayi aku langsung kayak, hanya beberapa hari aku kayak gitu, dengan afirmasi yang positif, itu aku bisa menyusui secara langsung sama bayi aku. Jadi aku mencoba untuk be kind to myself, aku mencoba untuk it's okay not to be okay, aku mencoba untuk maafin diri aku mencoba menghilangkan semua perasaan negatif, semua kegelisahan, kecemasan yang aku rasain, dan aku kayak coba menerima keadaan gitu. Kalau saat ini aku belum bisa menyusui, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku mencoba terus. Tapi aku harus buang-buang semua yang negatif di dalam diri aku, sehingga bayi aku pun bisa merasakan kalau itu nggak ada perasaan yang negatif itu. Karena kata dokter, kalau ibunya sedih ya bayinya ngerasain kalau ibunya sedih, kalau ibunya gelisah bayinya pun ngerasain, bayinya pun jadi gelisah, dan bayinya pun jadi nggak nyaman sama ibunya. Jadi itu yang coba aku lakuin, dan itu berhasil. I gotta take time for myself. Jadi sebisa mungkin saat aku bisa nitipin baby aku ke suster atau suami aku melakukan me time, melakukan sesuatu yang aku suka yang bisa bikin aku happy. Dan salah satunya itu adalah exercise, karena kalau aku olahraga itu aku bisa feeling
happy, aku bisa lebih fresh. Paling penting itu adalah support system. Yang paling support aku, yang paling tahu keadaan aku waktu itu adalah suami aku. Jadi sebisa mungkin dia support aku. Dia bilang, kamu boleh kok kalau kamu mau olahraga, ya aku jagain babynya, dan aku boleh ke salon, dan aku boleh ketemu teman-teman. Jadi suami aku ngebantu banget aku waktu itu. Dan aku mencoba membuka diri lagi untuk bersosialisasi, untuk ngumpul sama keluarga, sama teman-teman, untuk connect lagi ke orang-orang. Waktu itu aku sering ikut-ikut kelas baby, kelas bayi-bayi. Aku ketemu ibu-ibu muda juga di sana yang bayinya seumuran aku. Jadi di sana ngebantu banget. Ini pertama kalinya aku cerita tentang postpartum depression yang aku alami. Sebelumnya di yang pertama dan yang kedua aku belum pernah cerita ke siapa-siapa. Yang tahu kondisi aku bener-bener itu cuma suami aku dan dokter yang mendiagnosa aku waktu itu. Kenapa aku baru cerita sekarang, baru open kayak gini? Karena aku pengen pengalaman aku ini menjadi awareness untuk ibu-ibu muda, ibu-ibu yang baru punya anak, yang lagi melahirkan, untuk bukannya menakut-nakuti, tapi untuk lebih sadar kalau hal ini wajar kalau kalian memang mempunyai tanda-tanda seperti ini. Aku mau kalian gak takut untuk menceritakannya, karena aku tahu sekarang ini udah banyak kok orang yang berpikiran terbuka tentang postpartum depression. Dan aku mau kalian gak telat untuk mendapatkan bantuan. Gak usah malu untuk cerita ke siapa-siapa, karena ini bukan hal yang memalukan. Jika kamu mengalami postpartum depression, aku ingin kamu tahu kalau kamu tidak sendiri, kamu tidak gagal menjadi seorang ibu. Dan hal ini bukan hal yang memalukan, karena hal ini bisa terjadi pada siapapun. Jadi it's a real problem, akan lebih serius keadaannya kalau kamu tidak mendapatkan bantuan yang kamu perlukan. Get the help you need is the best way to care for your baby, your husband, and yourself.